Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Directed Acyclic Graph yang merupakan bagian dari mata kuliah Compilation Technique. Supaya lebih jelas, saya akan coba share screen untuk lihat contoh soalnya seperti apa. Misalnya di sini saya punya soal X sama dengan A ditambah A dikali dalam kurung B dikurang C ditambah dalam kurung B dikurang C dikali D gitu teman-teman ya. Nah, ketika kita ingin membuat directed acyclic graph, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian coba bikin dulu tree address code-nya gitu ya. Untuk membuat tree address code, kalian perlu lihat statement matematikanya. Ini kan statement matematika ya. X sama dengan A ditambah A dikali B kurang C dalam kurung ditambah B kurang C dalam kurung dikali D. Eh, Setelah kalian lihat statement matematikanya, kalian tentukan mana nih yang mau kalian kerjakan pertama kali. Ya, mana yang mau kalian kerjakan pertama kali. Nah, gimana cara menentukannya? Kalian lihat skala prioritasnya. Nah, untuk skala prioritasnya itu bisa dilihat dari operasi matematikanya. Nah, untuk operasi matematika yang pertama kali kita kerjakan itu adalah yang dalam kurung. Itu yang skala prioritasnya paling tinggi gitu, teman-teman. Setelah dalam kurung, urutannya berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Setelah perkalian dan pembagian selesai, bisa beralih ke penjumlahan dan pengurangan. Seterusnya, setelah kita perhatikan dari sisi operasi matematikanya, kita juga perlu lihat dari sisi urutannya nih. Karena bisa aja dalam satu statement matematika ada operasi matematika yang setara. Misalnya tadi kayak perkalian dan pembagian itu setara, penjumlahan dan pengurangan itu setara. Atau bisa juga dalam satu statement matematika ini operasi matematika sama semua nih. Kayak misalnya A ditambah B ditambah C ditambah D, kan sama-sama penjumlahan semua. Mana yang harus dikerjain pertama kali? Nah, kalau misalnya dia setara, maka yang perlu dikerjakan itu kita lihat dari urutannya kiri ke kanan. Ya, jadi kalian kerjain dari kiri terus sampai ke kanan, gitu ya. Berikutnya, kita coba kerjain dulu tree address code-nya ya. Berarti kalau dari sini yang mau kita kerjain adalah si dalam kurungnya dulu ya, si B kurang C yang paling kiri karena kurungnya di sini ada 2. Berarti sekarang kita kerjain si B kurang C dalam kurung. Oke. Habis itu kita kasih nama nih. Ya, kita kasih nama si B kurang C-nya, ini namanya adalah T1. Ini kan tree address code ya. Tree address code itu ditandai dengan huruf T dan dimulai dari angka 1. Nah, berikutnya kita mau kerjain dalam kurung berikutnya. Dalam kurung berikutnya isinya ternyata B kurang C juga nih, sama seperti T1-nya. Berarti ini juga kita kerjain ya. Lalu kasih namanya. Kasih namanya berarti T1 juga ya teman-teman ya. Kenapa namanya sama-sama T1? Karena isinya sama nih. Sama-sama si B kurang C dalam kurung. Setelah itu kita coba sederhanakan statement matematikanya. Sekarang jadi X sama dengan A ditambah A dikali T1 ditambah T1 dikali D. Oke ya, sekarang udah lebih sederhana statement matematikanya. Sekarang kita tentukan lagi nih, mana yang berikutnya mau kita kerjain. Berikutnya kita kerjain otomatis, kalau lihat dari operasi matematikanya, berarti yang mau kita kerjain adalah perkalian. Nah, kalau kalian lihat di sini, di statement matematika ini, perkalian ada 2 nih. Ada A dikali T1, ada T1 dikali D. Berarti yang kita kerjain berdasarkan urutannya, dari kiri ke kanan. Kita kerjain yang paling kiri dulu. Berarti kita mau kerjain si A dikali T1, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti A dikali T1 sekarang kita kasih nama T2. Tadi kan T1 berurutan, sekarang T2. Kalau kita sederhanain lagi statement matematikanya, berarti sekarang jadi A ditambah T2 ditambah T1 dikali D. Ya. Mana mau kita kerjain berikutnya? Easy, otomatis yang mau kita kerjain adalah si perkaliannya. Ya, perkaliannya ini sekarang kita kasih nama jadi T3. T3 ya teman-teman ya. Sorry. Berarti sekarang sederhana lagi satu matematika jadi X sama dengan A ditambah T2 ditambah T3. Ya. Ada dua penjumlahan. A plus T2 sama T2 plus T3.
Mana mau kita kerjain? Otomatis yang paling kiri ya. Berarti si A plus T2. A plus T2. Ini kita kasih nama adalah T4. Ya, berarti sekarang kita punya X sama dengan T4 ditambah T3. Oke, sekarang tinggal 2 nih. Berarti ini yang mau kita kerjain ya. T4 ditambah T3. Ini isinya adalah T5. Berarti sekarang X sama dengan T5. Hitung-hitungan kita udah kelar nih. Berarti langkah berikutnya adalah kita tinggal membuat tree address code-nya. Kita sekarang mau ngelis nih tree address code-nya mulai dari T1 sampai T5. Oke, kita mulai dari T1. T1 kita isinya apa? T1-nya isinya adalah B dikurang C. Ya, dalam kurungnya perlu dimasukin nggak? Nggak perlu teman-teman ya. Karena T1 isinya adalah kita mau ngerjain si B dikurang sama C gitu ya. Lalu berikutnya T2. Ini T1-nya ada 2 kali nih. Perlu ditulis 2 kali nggak T1-nya? Nggak perlu, cukup 1 kali aja. Berikutnya T2. T2 isinya apa? T2 isinya adalah A dikali T1. A dikali T1. Berikutnya T3. T3 isinya adalah T1 dikali D. T1 dikali D. Oke ya. Berikutnya T4. T4 isinya adalah A ditambah T2. Ya, berikutnya T5. T5 isinya adalah T4 ditambah T3. Dan yang terakhir adalah X. X sama dengan, T5. Oke ya, berarti sekarang kita udah punya nih tree address code-nya. Berikutnya kita mau kerjain, kita sekarang mau kerjain si ininya. Kita mau kerjain si directed acyclic graph-nya. Kita teman-teman ya. Gimana nih cara bikinnya? Caranya adalah ini saya mau copy dulu biar gampang. Oke, ya, ini kan tadi satuan matematikanya ya. Ini tree address code-nya. Kita kerjain dari si T1 dulu nih, B kurang C gitu ya. Oke. C, B, C. Oke, sekarang kita kerjain. Ini isinya adalah B dikurang C. Oke ya, gampang ya. Nih, jangan lupa garisnya. Sekarang kita punya B dikurang C. Berikutnya, kita sekarang mau ngerjain T2. T2 itu kan A dikali T1. T1-nya kan ini nih, si B kurang C. Berarti sekarang kita mau tambahin nih. A dikali B dikurang C. Berarti sekarang kita bikin lagi nih. Ya. Ini isinya adalah ingat ya, kita itu nggak boleh ubah posisi soal. Kalau dia bilang A dikali T1, berarti kan A-nya di depan, berikutnya kali, berikutnya adalah T1-nya. Jadi A-nya itu harus di depan. Terus habis itu, di sini kita punya kali. Di sini baru T1-nya. Jadi kita jangan sampai mengubah posisi dari soalnya. Ya, atau dari statement matematikanya. Oke. Nah, berarti kan kita udah punya A dikali T1, di mana T1-nya itu isinya adalah B kurang dari C. Easy ya, gampang ya.
Nah, terus berikutnya kita mau kerjain T3-nya. T3-nya itu adalah T1 dikali D. T1 itu masih ingat nggak? T1 itu adalah B kurang C. B kurang C. Ya, ini kan kita udah bikin ini T1. Kita mau bikin T1 dikali D. Oke ya, berarti sekarang, berarti sekarang kita mau bikin ya, T1, dikali, mana kali ya? Sorry. Oke, dikali D. Ini T1 ya, T1 kan B kurang C ya, dikali D. Wah, easy ya, gampang sekali. Oke, terus berikutnya kita sekarang mau kerjain T4. T4 itu kan isinya adalah A ditambah T2. Ya, A ditambah T2. T2 itu yang mana ya? T2 itu kan A ditambah T1. Kan ini ya. Ini kan T2 ya. A dikali T1. Ini adalah T2. Berarti kita mau menambahkan A di depannya. Berarti kita perlu A plus di depannya gitu ya. Nah, berarti sekarang kita tambah ini. Plus. Ini isinya adalah plus. Oke ya. Nah, harusnya kan kita di sini punya A ya. Kita mau bikin jadi A ditambah A plus A ditambah T2. Ini kan T2 ya. Tapi kalau di direct acyclic graph, kalian kalau udah gambar A di sini, kalian nggak perlu gambar A lagi. Ya, jadi tinggal ditarik garis aja. Tinggal tarik garis A ditambah T2. Oke ya, gampang ya. Jadi kalian kalau sudah menggambarkan statement atau apa namanya note di graph di direct cyclic graph, kalian nggak perlu menggambar note yang sama 2 kali gitu ya. Berikutnya di sini setelah A plus T2, kan tadi kan T4 ya. Berikutnya kita mau ngerjain T5-nya nih. T5 isinya adalah T4 ditambah T3. T4 itu yang mana? T4 ini kan ini tadi ya. A ditambah T2 ditambah T3. T3 yang mana? T3 itu tadi T1 dikali D. Ini kan T1 dikali D. Kita mau tambahin berarti. Di sini kita mau kasih plus. Ya. Plus berapa? Ya, plus si T4 ditambah T3. Selesai. Nah, jangan lupa kita masih punya yang terakhir. X sama dengan T5. Ini kan T5 ya. T5 kan isinya adalah T4 ini ditambah sama si T3. Sekarang kita punya X sama dengan T5. Lihat X sama dengan itu kan ada di depannya T5 ya. Berarti sekarang ini kita bikin dulu. Oke. Nah, sekarang kita punya X, kita sekarang punya sama dengan, isinya adalah, ini adalah directed acyclic graph untuk statement X sama dengan A ditambah A dikali B kurang C dalam kurung ditambah B kurang C dalam kurung dikali D. Sekian penjelasan saya terkait directed acyclic graph. Semoga dengan adanya materi ini bisa membantu Anda semua dalam mempelajari materi perkuliahan completion teknik. Terima kasih.